Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang membuat agen asuransi itu berhenti? Jika Anda seorang pengusaha, tentu mengerti arti berhenti. Yang berhenti bisa macam-macam. Yang berhenti adalah operasional usaha karena gagal mengelola manajemen atau karena kurang modal. Yang berhenti adalah marketnya karena terjadi perubahan kebutuhan masyarakat. Anda masih ingat kan usaha warung telekomunikasi atau wartel yang berhenti karena derasnya promosi penjualan ponsel sehingga tidak butuh bayar warnet untuk menghubungi pacarnya. Ya karena sudah punya handphone milik sendiri. Yang berhenti adalah pemimpinnya karena mungkin sudah kehilangan visi sehingga tidak mau lagi meneruskan bisnisnya meskipun semuanya masih nampak oke. Atau karena alasan tutup usia dan keturunannya enggan untuk meneruskan usaha almarhum. Seperti di bisnis jaringan, berhenti karena melanggar peraturan sebagai perusahaan tidak berizin. Kau ini jari siapa? Ya saat ini lagi marak penawaran bisnis tanpa kerja, duduk santai, rebahan di Sambi. Di Sambi, apa itu? Sambi. Rebahan sambil berbuat hohonya. Ngarep daplek kan ngomong. Kan iku mulane arek wis tangan mundek iku apa kan. Tetap dapat uang. Ada yang 1% per hari, ada yang 10% tiap bulan, macam-macam lah. Dalam bentuk robot godok, robot godok, robot korek. Intinya ujungnya berhenti karena perusahaan sudah scam, meskipun banyak yang masih berminat. Nah, untuk industri asuransi ini cukup aneh. Ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya selama menekuni industri asuransi. Industri asuransi sejak 2013. Kalau dilihat dari aspek manajemen, banyak sekali loh perusahaan asuransi yang manajemen operasionalnya terhitung sangat bagus. Bahkan selevel Allianz, dia merupakan perusahaan kelas dunia. Level Forbes, bertahun-tahun selalu bertengger di rating tinggi. Semua perusahaan asuransi asing pasti memiliki izin, termasuk perusahaan asuransi yang lokal. Dia memberikan kompensasi yang bagus bagi para pelakunya yang nilainya cukup besar, bahkan terbilang luar biasa. Di tahun 2022 ini, muncul rilis dari perusahaan Allianz bahwa penghasilan agen asuransi Allianz per tahunnya mencapai 77 miliar. Itu artinya income-nya 6,4 miliar per tahun. Loh. 6,4 miliar per bulan. Disusul ratusan orang dengan penghasilan di bawahnya, ada yang 50 miliar per tahun, ada yang 23 miliar per tahun, dan seterusnya. Menurut logika, jika manajemen perusahaannya bagus, produknya sangat dibutuhkan, kompensasinya sangat besar, terus pendidikannya itu sama, materi trainingnya itu tidak berbeda antara agen satu dengan agen yang lain, serta disediakan partner yang bersedia membantu dengan sukarela tanpa dibayar, agar mereka dapat memasarkan produk dengan cara yang bermartabat, serta dibantu untuk mengembangkan jaringan bisnisnya hingga memiliki tim yang semakin besar. Bahkan disediakan pula regulasi perlindungan bagi konsumen atau nasabah untuk menjamin hak klaimnya itu tetap terbayar. Tetapi mengapa masih saja ada orang yang berhenti dari industri ini? Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Baru masuk langsung keluar. Masuk lagi, berhenti sebentar, keluar lagi. Masuk lagi, keluar lagi. Terus berhenti dengan lemas. Ya apa kon milih kanca daduane koyo ngene.
Kanca dayak sing woto, sing pokro. Wong kanca gak ngalor gak ngidul. Wong kanca pesok kabeh. Apa penyebabnya coba? Coba Anda jawab di kolom komentar jika Anda setuju dengan saya. Faktor yang paling dominan yang menjadi penyebab berhentinya seorang agen itu kita kenal dengan istilah si hufin, sikap, hubungan, dan finansial. Karena sikapnya tidak bagus, maka hubungannya kurang harmonis, menyebabkan gangguan finansial. Bisa juga dibalik, karena masalah finansial, sehingga kurang bisa menjalin hubungan dengan baik, akibatnya sikapnya menjadi memburuk. Komponen sikap hubungan finansial ini bisa dibalik-balik, saling berpengaruh. Bagi agen yang masih pemula, sikap yang paling mendominasi dan parahnya itu tidak nampak di permukaan dan sulit untuk dikatakan tetapi dapat dirasakan adalah hilangnya rasa percaya diri dan ketakutan yang tidak realistis. Rasa takut dapat menguras vitalitas fisik kita. Rasa takut membuat seseorang benar-benar bisa menjadi sakit, menyebabkan umur Anda menjadi lebih pendek. Rasa takut ini menutup mulut Anda ketika ingin berbicara. Semakin besar rasa takut seseorang, semakin besar pula penundaannya. Semakin besar rasa takut seseorang, semakin enggan bertemu prospek. Meski rasa takut adalah kekuatan yang ampuh, cepat ataupun lambat, rasa takut ini akan mencegah seseorang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari kehidupan. Dalam berbagai bidang baru, Anda pasti akan menemukan rasa takut. Termasuk saat masuk di industri ini. Saat pertama kali diberikan pelatihan dan pembekalan, semangatnya menggelora. Begitu pulang dari sesi seminar, saat bangun pagi, mau menemui prospek, datanglah rasa takut. 1000 semangat pupus oleh satu rasa takut. Parah kan? Dalam pikiran agen pemula, saya mau nawari asuransi kepada teman saya. Sedangkan teman saya mungkin tidak punya asuransi. Dia juga mungkin enggan mengeluarkan uang karena tidak membutuhkan apa yang saya tawarkan. Di zaman sekarang, banyak orang yang susah, kesulitan uang. Emang ada orang yang mau membeli? Kalau saya tawari, terus dia menolak saya, untuk apa juga ya? Terus dia bilang, Saiful Alam, jualan asuransi. Apa kata teman saya? Dia akan memperolok saya karena menawari asuransi. Nanti dikira saya sama dengan teman-teman yang pernah menipunya. Belum lagi kalau saya jelaskan, ya kalau lancar. Kalau macet gimana? Kalau saya ditanya nggak bisa jawab gimana? Kan saya malu. Rasanya nggak senilai dengan perjuangan yang harus saya lalui. Udah gini aja. Daripada aku harus menanggung semuanya itu, mending ditunda aja lah. Nggak prospek hari ini kan nggak apa-apa. Masih ada hari esok. Lagian kan nggak ada yang memarahi saya kalau saya tidak melakukan apapun kan. Kayaknya aku butuh santai dulu lah. Atau tak membaca-baca buku saja buat mengisi waktu sampai nanti sore. Karena kalau istriku tahu aku nggak melakukan apa-apa hari ini, wah, bisa nggak dibikinkan kopi nanti. Dengar omelan istriku yang bertubi-tubi, rasanya nggak sanggup. Apalagi kalau aku dibilang pemalas. Suami tidak bertanggung jawab. Aku tahu sih, kalau aku begini terus-menerus, penghasilanku tidak akan pernah meningkat. Cuma dibandingkan risikonya harus malu ditolak teman sendiri, mending tidak sekarang lah. Nanti kalau aku sudah semangat, baru aku siap berangkat ketemu temanku. Demikian kira-kira self-talk yang saya karang sendiri. Wah repot ambek buta teror. Bagi Anda yang sering mengalami hal ini dan tidak berhasil keluar dari masalah ini, saya doakan Anda tetap tidak semangat dan jangan lupa untuk berhenti berdoa. Tetaplah menjaga semangat malas Anda. Jadikan rasa takut Anda sebagai kompas batin untuk menuju kegagalan yang sering Anda bayangkan. Wes angel. Nah, rekan-rekan, di serial mendatang saya akan banyak mengupas hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi rasa takut dan tidak percaya diri selama menjalani profesi yang mulia dan bergengsi ini.
Apa sih yang menyebabkan Anda merasa takut? Bagaimana mengatasinya? Metode presentasi dan komunikasi bisnis yang seperti apakah yang dapat membuat Anda jauh dari rasa takut? Kalau ada orang lain yang berhasil, mengapa Anda yang gagal? Mengapa bukan Anda yang berhasil? Kalau ada orang lain yang gagal, bukan berarti jadi nasib Anda pula. Karena hidup adalah pilihan. Jika Anda mau menggunakan potensi yang Anda miliki dengan baik, maka konsekuensi menjadi seseorang yang lebih baik pasti akan kita raih. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angel temen tuturamu, angel temen tuturamu.